masih layak dipakai atau sudah waktunya upgrade? Halo, saya Salsa Fadila dengan NIM 1225605 dari program studi Teknik Informatika. Di video ini, saya akan berbagi pengalaman lebih menggunakan laptop yang sudah menemani saya selama kurang lebih 2 tahun. Laptop yang akan saya review hari ini berada di segmen entry level dengan harga yang terjangkau untuk kantong mahasiswa. Tapi jangan salah, dari segi desain masih terlihat sangat modern dan performanya juga cukup bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Selama 2 tahun ini, laptop ini sudah melewati berbagai ujian, mulai dari luas waktu berkuliah dengan deadline waktu yang mepet, melakukan browsing dengan puluhan tab terbuka, mengetik laporan dengan ratusan halaman, hingga video konferensi online di waktu yang bersamaan. Laptop yang saya gunakan adalah Asus VivoBook 14 A14000A dan ini spesifikasi lengkapnya. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-11 menggunakan arsitektur Tiger Lake yang lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan 2 core and 4 thread, prosesor ini mampu menangani multitasking ringan hingga menengah. Kecepatan boost hingga 4,1 Hz cukup responsif untuk aplikasi perkantoran dan browsing. RAM 4GB memang tergolong minimal untuk standar saat ini, tapi ini adalah salah satu trade-off untuk menekan harga. Kabar baiknya, RAM ini bisa di-upgrade hingga 12GB total dengan menambahkan modul 8GB di slot yang tersedia. Layar 14 inci Full HD memberikan ketajaman yang cukup untuk produktivitas. Meski brightness-nya yang tidak terlalu tinggi, untuk penggunaan indoor masih sangat nyaman. Coating anti-glare membantu mengurangi pantulan cahaya. Boot time dari off ke desktop sekitar 15 sampai 20 detik berkat SSD. Membuka aplikasi Office hampir instan. Browser hingga 10 tab termasuk YouTube itu masih sangat lancar. Slot 2,5 inci masih kosong dan bisa diisi dengan HDD atau SSD SATA tambahan hingga 1 TB. Kalau memang 256GB masih dirasa sangat kurang, bisa ditambahkan dengan storage sekunder untuk menyimpan file atau menggunakan untuk backup data. SSD SATA lebih recommended daripada HDD untuk performa yang lebih baik. Dari segi suhu, laptop ini cukup baik untuk penggunaan ringan. Pada aktivitas yang normal, suhu permukaan tetap nyaman dan kipas jarang terdengar. Baru saat rendering atau moving, kipas akan berputar lebih kencang dengan noise yang cukup audible dan tidak mengganggu. Untuk kuliah seharian, saya tetap membawa charger sebagai backup. Charger 45 watt ini sangat compact dan cukup praktis dibawa. Fast charging dari 20% hingga ke 80% memakan waktu sekitar hanya 1 jam saja. Untuk game ringan seperti Roblox, laptop ini masih sangat capable. Memang bukan gaming laptop, tapi untuk hiburan di waktu senggang atau main bareng teman, performa yang diberikan sudah cukup memuaskan. Yang paling penting, ekspektasi sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki. Untuk mahasiswa atau pekerja yang sering melakukan meeting online, kamera VGA ini sudah sangat cukup dan tidak perlu investasi tambahan untuk webcam eksternal. Kualitas videonya memenuhi kebutuhan standar untuk conferencing yang dibutuhkan sehari-hari.
bisa lihat performa laptop ini secara objektif melalui tes benchmark sederhana. Saya menggunakan Geekbench 5 karena cukup mudah dijalankan dan memberikan gambaran performa yang jelas. Skor single core sekitar 1300-an, menunjukkan prosesor ini cukup responsif untuk aplikasi sehari-hari seperti browsing dan office. Multi-core score di angka 2700-an. Memang terbatas karena hanya punya 2 core, tapi untuk tugas kuliah dan kerja kantoran standar masih sangat cukup. Untuk perbandingan, laptop dengan Intel Core i5 generasi yang sama biasanya dapat core 1500 untuk single dan 4000 sampai 5000 untuk multi-core. Jadi, laptop ini performanya sekitar 60 sampai 70% dari Core i5. Hasil ini sesuai ekspektasi untuk laptop entry level, tidak mengecewakan, tapi juga tidak outstanding. Yang paling penting, performa ini cukup untuk kebutuhan mahasiswa dan pekerjaan ringan hingga menengah. Untuk penggunaan sehari-hari, seperti Microsoft Office, Google Chrome dengan 10 hingga 15 tab, video conference seperti via Zoom atau Google Meet, PDF Reader dan dokumen editing, YouTube dan juga multimedia playback, laptop ini masih bisa menjalankan dengan cukup lancar. Memang terkadang terasa sedikit lag saat membuka aplikasi berat pertama kali, tapi untuk workflow normal masih sangat manageable. Dari segi build quality, body plastik memang tidak sepremium laptop dengan harga belasan juta, tapi finishing teksturnya cukup rapi dan tidak mudah menampakkan sidik jari atau goresan ringan. Setelah 2 tahun, kondisi fisiknya masih terlihat sangat bagus tanpa ada kerusakan yang signifikan. Engsel laptopnya yang masih sangat kokoh, tidak ada bunyi berderit atau goyangan berlebih. Keyboardnya masih sangat nyaman digunakan dengan tracel yang cukup, touchpad yang responsif, dan mendukung Windows Precision Gesture. Selama 2 tahun pemakaian, ada beberapa upgrade dan juga maintenance yang saya lakukan. Saya planning untuk upgrade RAM dari yang semulanya hanya di 4GB ke 12GB, dengan total menambahkan modul 8GB di slot yang tersedia. Upgrade RAM adalah yang paling worth it untuk laptop ini. Dengan 12GB RAM, laptop akan jauh lebih smooth untuk multitasking, banyak tab browser, dan bahkan gaming yang lebih lancar dan tidak sering swipe ke disk. Setelah menggunakan Asus VivoBook 14 A14000A selama kurang lebih 2 tahun, menurut saya laptop ini masih sangat layak digunakan untuk kebutuhan dasar hingga menengah dengan beberapa catatan penting. Jika Anda sudah punya laptop, upgrade RAM ke RAM 12GB ini mandatory untuk performa yang lebih optimal. Pertimbangan tambahan storage 256GB bisa dirasa kurang, dan juga lakukan maintenance cleaning setiap 1 hingga 1,5 tahun. Dan jangan lupa backup data rutin karena laptop ini sudah 2 tahun. Jadi, apakah Asus VivoBook 14 A14000A ini dengan Intel Core i3 generasi 11 masih layak digunakan di tahun 2025 setelah 2 tahun pemakaian? Jawaban saya iya, tapi dengan ekspektasi yang realistis. Laptop ini bukan yang tercepat dan juga bukan yang paling canggih, tapi untuk mahasiswa atau pekerja yang masih menggunakan kebutuhan dasar hingga menengah, laptop ini masih bisa diandalkan. Apalagi jika di-upgrade RAM-nya, performa akan jauh lebih optimal. Jika Anda ingin membeli laptop second dengan harga reasonable di kisaran 3,5 sampai 4,5 juta, cek kondisi fisik, baterai, dan juga thermal. Pastikan masih ada garansi atau minimal bisa diservis. Budget tambahkan 500.000 untuk upgrade RAM. Dan tidak lupa, jika Anda ingin membeli laptop baru dengan budget yang sama, lebih baik beli laptop baru dengan RAM 8GB dan storage 512GB. Prosesor generasi terbaru, lebih efisien dan powerful, garansi resmi 2 tahun yang akan lebih menenangkan.